Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang aplikasi comfort theory dari Kathleen Kolkaba. Ini adalah gambar beliau. Sudah kenal? Ini merupakan kerangka konsep dari teori comfort Kolkaba. Di sini kita lihat ada kebutuhan perawatan kesehatan, ditambah dengan intervensi keperawatan, ditambah dengan intervening variabel, maka outcome langsungnya yang diinginkan adalah kenyamanan yang ditingkatkan dari waktu ke waktu. Nah, kemudian dari kenyamanan tersebut, maka perawat akan bersama-sama dengan pasien menentukan perilaku mencari kesehatan. Perilaku mencari kesehatan ini bisa dari perilaku internal, kemudian perilaku eksternal maupun meninggal dengan tenang. Apabila hal ini tercapai, maka akan meningkatkan integritas institusional, kemudian bisa berimbas pada praktek yang terbaik berdasarkan evidence base maupun kebijakan yang terbaik. Ini yang dalam bentuk bahasa Inggrisnya, ya kerangka konsep dari comfort theory Kolkaba. Nah, ini kalau untuk aplikasi teori, itu kita ada line 1, line 2, dan line 3. Line 1 itu lebih ke teori, kemudian line 2 lebih ke praktis, kemudian di line 3 itu lebih mengarah kepada operasional, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, yang pertama healthcare needs. Nah, di sini di line 2 bisa kita turunkan atau bisa kita terjemahkan bahwa healthcare needs itu salah satunya adalah kebutuhan akan kenyamanan itu sendiri, baik pada keluarga maupun pada anak, pada pasien maupun pada keluarga. Kemudian hal itu bisa kita turunkan lagi menjadi lebih operasional, misalnya dengan adanya kebutuhan terhadap kenyamanan pada prosedur khusus, misalnya prosedur invasif atau pemaksaan infus, misal atau pengambilan darah, seperti itu. Nah, kita lanjut. Kebutuhan akan healthcare ini ditambah dengan nursing intervention. Nursing intervention itu di line 2 kita mendefinisikan sebagai intervensi kenyamanan. Ada 3 jenis, yaitu intervensi kenyamanan standar, intervensi kenyamanan yang dikenal dengan coaching atau teknik untuk mempengaruhi, seperti itu, dan satu lagi intervensi kenyamanan terkait dengan atau kita kenal dengan comfort food for the soul. Ini adalah hal-hal yang disukai oleh jiwa. Hal yang disukai oleh jiwa itu misalnya seperti apa? Misalnya teknik relaksasi, mendengarkan musik, dan sebagainya, seperti itu. Nanti kita akan melihat di belakang beberapa contoh, beberapa model atau beberapa bentuk dari intervensi keperawatan tersebut, gitu. Nah, kita turunkan lagi di line 3. Di line 3 itu dari nursing intervention, itu bisa kita lihat adalah adanya protokol penata laksanaan yang ada di ruangan, seperti itu. Karena tadi kita katakan bahwa di line 3 itu lebih kepada operasional. Kemudian kita lanjut dari healthcare needs ditambah dengan nursing intervention, kemudian ditambah dengan intervening variable. Intervening variable adalah beberapa hal atau variabel yang bisa mempengaruhi dari kenyamanan pasien itu sendiri. Itu diterjemahkan di line 2 menjadi salah satunya adalah usia perkembangan, kemudian social support, maupun diagnosis pasien itu sendiri. Nah, di sini di line 3 kita terjemahkan bahwa ada catatan terkait dengan usia anak, kemudian keberadaan keluarga, dan sebagainya. Dari intervensi 3 ini adanya kebutuhan terhadap kenyamanan, kemudian didukung oleh tadi nursing intervention yang kita kenal ada 3, yaitu nursing intervention standar, kemudian nursing intervention berupa coaching, dan satu lagi nursing intervention berupa comfort food for the soul. Itu kemudian ditambah dengan faktor-faktor mempengaruhi intervensi tersebut akan menghasilkan ini, peningkatan kenyamanan. Peningkatan kenyamanan ini merupakan outcome yang paling mudah diukur atau outcome pertama
yang kita harapkan dari 3 hal tersebut. Nah, di sini di line 2 diterjemahkan bahwa peningkatan kenyamanan tersebut bisa pada aspek fisikal, psikospiritual, sosial, maupun environmental comfort Nah, di sini di line 3 diterjemahkan secara operasional bahwa untuk mengukur peningkatan kenyamanan tersebut bisa dipakai beberapa instrumen, yaitu Comfort Behavior Checklist atau CBC, ada juga bentuknya Comfort Diagnosis, itu sesuai dengan usianya. Di PPT yang bagian belakang, lampiran bagian belakang bisa dilihat beberapa instrumen tersebut, atau kita kenal beberapa instrumen yang digunakan sebagai alat untuk evaluasi pada aplikasi teori comfort tersebut. Nah, di sini peningkatan kenyamanan itu bisa mempengaruhi perilaku mencari kesehatan. Perilaku mencari kesehatan ini dapat berasal dari eksternal, yaitu aktivitas terkait dengan kesehatan, kemudian internal, seperti penyembuhan, fungsi imun, dan lainnya, atau kedamaian menjelang ajal. Nah, di sini di line 3 diterjemahkan seperti tingkah laku trusting atau kepercayaan terhadap pasien, kemudian penurunan crying. Ya. Nah, di sini juga akan pengaruh institusional integritas dan integritas institusional. Integritas institusional terjemahkan di line 2 sebagai kepuasan keluarga, kemudian menurunnya length of stay, ya. Kemudian di line 3 juga kita kenal penurunan length of stay, lebih sedikit pengobatan untuk nyeri, kemudian lebih sedikit penggunaan sedasi, kemudian peningkatan kepercayaan pasien atau peningkatan kepuasan pasien dengan perawatan. Ini contoh dari integrasi kenyamanan dalam pemenuhan kebutuhan rasa nyaman nyeri pada pasien anak dengan kanker. Misalnya di line 1 tadi kita kenal kebutuhan pelayanan kesehatan, di line 2 bisa terjemahkan kebutuhan kenyamanan anak dan keluarga, misalnya nyeri tadi ya, sama. Kemudian yang lain 3, kebutuhan kenyamanan selama prosedur. Kemudian intervensi keperawatannya diterjemahkan seperti ada manajemen nyeri, kemudian pengaturan posisi, ada kompres, dukungan emosional, sentuhan khusus, maupun kehadiran orang tua. Nah, di sini di line 3, bentuknya dalam bentuk standar protokol pengobatan di ruangan atau standar protokol atau SOP dari beberapa intervensi tersebut. Nah, di sini variabel intervensi itu sebutkan beberapa hal di line 2 seperti usia, jenis kelamin, kemudian tingkat perkembangan, pengalaman nyeri pasien sebelumnya, dukungan sosial, sikap, dan budaya. Di sini di line 3 kemudian diturunkan lagi menjadi catatan usia anak dan kehadiran keluarga selama anak dirawat. Nah, dari 3 hal ini kemudian akan mempengaruhi kenyamanan atau meningkatkan kenyamanan dari aspek fisik, psikospiritual, sosiokultural, maupun lingkungan. Ini bisa diukur salah satunya dengan Comfort Behavior Scale yang sudah saya sampaikan nanti di akhir PPT yang kemarin saya bagikan di bagian belakang itu ada instrumen Comfort Behavior Scale maupun instrumen pengukuran kenyamanan yang lain. Dari peningkatan kenyamanan tersebut yang diharapkan, maka mempengaruhi perilaku mencari pelayanan kesehatan. Ya, di sini diterjemahkan sebagai tadi ada internal, eksternal, maupun meninggal dengan damai. Yang internal misalnya jadi terkontrol, nutrisi adekuat, termoregulasi, status imun adekuat, keseimbangan cairan dan elektrolit. Kemudian yang eksternal misalnya bisa berupa dukungan dari keluarga, kemudian dukungan dari orang-orang terdekat, dan lain sebagainya. Atau pasien itu juga bisa ketika sakitnya tidak bisa teratasi dengan maksimal atau diagnosisnya memburuk, sini dituliskan meninggal dengan damai. Mohon maaf ya, ini saya larat di line 3 di sini. Nanti bisa dia penurunan menangis, kemudian dia mulai percaya dengan perawat, penurunan proses denial, misalnya sadar terkait dengan penyakitnya.
Nah, ini bisa menciptakan integritas institusi, di antaranya meningkatkan kepuasan keluarga, berkurangnya hari rawat, berkurangnya penggunaan obat-obatan. Di sini di lain 3 terjemahkan sebagai hari rawat yang singkat, berkurang penggunaan obat nyeri, sedasi, dan keluarga merasa nyaman. Hampir sama dengan yang tadi yang di atas. Nah, di sini untuk aplikasi teori comfort ini, untuk asuhan keperawatan, kita mengenal di bagian pengkajian dari teori comfort ini menggunakan struktur taksonomi comfort yang terdiri dari 12 kotak ya. 12 kotak ini artinya ini apa? Artinya ini ada 3 jenis kenyamanan di teori comfort itu, yaitu relief, ease, dan transcendent. Nah, 3 jenis kenyamanan ini berada pada aspek kenyamanan fisik, psikospiritual, environmental, dan sosiokultural. Relief itu apa? Relief diartikan sebagai keadaan di mana pasien memiliki kebutuhan spesifik. Ease diartikan sebagai keadaan tenang dan tentram. Kemudian transcendent adalah kemampuan untuk naik di atas ketidaknyamanan, masalah atau nyeri ketika ketidaknyamanan itu tidak dapat dihapuskan atau dihindari. Nah, hal itu tadi ada 3 jenis kenyamanan berada dalam 4 konteks kenyamanan, yaitu konteks fisik yang berhubungan dengan sensasi tubuh dan mekanisme homeostasis, kemudian konteks psikospiritual berhubungan dengan kesadaran internal tentang diri sendiri, termasuk harga diri, konsep seksualitas, arti kehidupan seseorang, dan hubungan seseorang dengan Tuhan atau sesuatu yang lebih tinggi dari manusia. Konteks lingkungan berhubungan dengan kondisi dan keadaan eksternal yang mempengaruhi individu seperti suhu, cahaya, suara, bau, warna, furniture, maupun landscape. Konteks sosial berhubungan dengan hubungan interpersonal, keluarga, hubungan sosial, dan tradisi keluarga atau ritual tertentu. Nah, setelah itu, kembali lagi ke proses keperawatan, kita mengenal ada pengkajian, kemudian menentukan masalah atau diagnosis, merencanakan rencana keperawatan, dan merencanakan intervensi, implementasi, serta evaluasi. Seperti kita jelaskan di awal, aplikasi dari comfort teori ini pada proses keperawatan atau pada asuhan keperawatan, diantaranya tadi di proses pengkajian bisa kita menggunakan struktur taksonomi dari comfort ini. Kemudian di bagian diagnosis, nanti kita bisa menggunakan nanda internasional yang terbaru 2018-2020, karena kita perlu mengkaitkan antara proses keperawatan tersebut dengan penggunaan triple N, penanda knock dan nick, seperti itu. Sebenarnya kalau di aslinya, di teori perawatan ini tidak menyangkut hubungan dengan nanda dan nick, tetapi di kurikulum kita ditambahkan bahwa aplikasi teori tersebut itu dikaitkan atau diaplikasikan juga dengan triple N, yaitu nanda, knock, dan nick. Nah, makanya kalau kita menggunakan implementasi tersebut, di pengajian kita bisa menggunakan struktur taksonomi dari comfort ini, kemudian di diagnosis keperawatan kita menggunakan diagnosis keperawatannya nanda, kemudian di bagian rencana keperawatan kita bisa menuliskan NOC, Nursing Intervention, Nursing Outcome Classification. Kemudian di bagian intervensi kita bisa menggunakan NIC, Nursing Intervention Classification. Tetapi di sini perlu kita ketahui bahwa dari teori comfort ini juga memiliki 3 jenis intervensi seperti yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu yang pertama adalah intervensi standar, kemudian yang kedua adalah intervensi coaching, dan yang ketiga adalah intervensi comfort food for the soul. Bagaimana memadukan dari 3 jenis intervensi ini terhadap NIC, maka bisa kita tuliskan terlebih dahulu NIC-nya apa. Misalnya pada nyeri, NIC-nya adalah kenyamanan, maka di kenyamanan NIC tersebut, di intervensinya yang ada di Nursing Intervention Classification, kita bedakan lagi menjadi 3. Misalnya yang pertama adalah intervensi tadi yang bersifat fisik, kemudian yang kedua bersifat coaching,
Coaching itu artinya mempengaruhi, ya. Kemudian yang ketiga adalah intervensi yang bersifat comfort food for the soul. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Ya, yang tadi sudah saya jelaskan ya. Oke. Ya, kalau standar comfort itu misalnya apa? Misalnya mengukur tanda-tanda vital, pemeriksaan laboratorium, mengkaji pasien, memberikan medikasi atau pengobatan. Kalau coaching diberikan untuk meredakan kecemasan, memberikan jaminan dan informasi, menanamkan harapan, mendengarkan dan membantu merencanakan pemulihan. Kalau comfort food for the soul, contohnya apa? Contohnya adalah terapi musik, terapi energi seperti healing touch, hubungan personal, dan menurunkan stimulus lingkungan. Menurunkan stimulus lingkungan misalnya memberikan ruangan nyaman pada suhu yang diinginkan pasien. Tadi kita sudah pengkajian, kemudian diagnosis, kemudian perencanaan, NOC-NIC. NIC-nya itu bisa kita gabung dengan 3 intervensi dari teori comfort, yaitu standar, coaching, dan comfort food for the soul. Kemudian dievaluasi. Evaluasi ini secara khusus teori comfort memberikan beberapa instrumen. Di antaranya adalah comfort behavior checklist, kemudian children's comfort diagnosis, ataupun nanti kita melihat ada comfort behavior scale. Seperti yang saya sampaikan di akhir PPT itu saya tunjukkan beberapa instrumen yang saya sebutkan seperti CBC atau comfort diagnosis dan comfort behavior scale. Kita lihat langsung ke aplikasinya ya. Nah, ini aplikasi yang saya lampirkan juga. Ini dari karya ilmiah akhir saya mengambil spesialis ya. Kebetulan saya menggunakan comfort teori Kolkaba ini. Ini pengkajian, di pengkajian ini data pengkajian, tapi kita belum menggunakan 12 taksonomi comfort. Ya, ini nanti dibaca lagi seperti sudah saya lampirkan. Nah, di sini kita akan melihat seperti tadi yang saya sampaikan, pengkajian keperawatan berdasarkan struktur taksonomi comfort dari Kolkaba itu kita buat 12 kotak seperti tadi ya. Seperti tadi yang dari PPT. Ya, di konteks kenyamanan, tipe kenyamanannya ada 3, itu relief, ease, dan transcendent. Pada aspek fisik, kemudian pada aspek psikospiritual, aspek lingkungan, dan sosiokultural. Pada aspek fisik, di relief tadi kita katakan relief itu kebutuhan spesifik pada pasien. Misalnya, apa, nyeri sesekali saja masuk rumah sakit, skor kenyamanannya 15 misalnya, atau skor kenyamanannya ini bisa kita ganti dengan instrumen kenyamanan yang lain, misalnya visual analog scale. Ya, visual fast itu merupakan salah satu indikator atau instrumen pengkajian nyeri bisa kita pakai. Karena kalau skor kenyamanan atau comfort scale ini kalau dipicu rumah sakit Sarjito itu digunakan untuk mengukur kedalaman sedasi dari pasien tersebut. Apakah pasien ini terlalu dalam sedasinya atau tidak, seperti itu. Misalnya pasien yang mendapatkan beberapa obat sedasi itu nanti diukur apakah itu terlalu banyak porsinya pada pasien, ataukah itu normal, ataukah itu kurang, seperti itu. Tapi pada prinsipnya awal bahwa comfort scale ini digunakan untuk mengukur tadi kenyamanan. Kenyamanan hampir sama linear dengan respon nyeri ya, seperti itu. Jadi kita bisa pakai skor fast juga atau instrumen pengukuran nyeri yang lain, misalnya Wong-Zwicker Pace Scale, visual analog scale, bisa pakai numeric rating scale misalnya. Ya. Kemudian di ease itu apa? Tadi kayak keadaan nyaman, tentram, seperti itu ya. Jadi ada yang mengganggu di bagian fisik, misalnya pasien sedikit gelisah dan tidak tenang. Di transcendent itu apa? Adanya adalah suatu kondisi di mana pasien bisa beradaptasi atau pasien bisa meningkat sedikit rasa nyamannya pada kondisi ketidaknyamanan yang tidak bisa diubah, seperti itu. Ya, di sini transcendent misalnya kebutuhan bantuan untuk menurunkan nyeri dan meningkatkan kenyamanan. Oke, yang selanjutnya kita identifikasi juga dari kasus tadi di konteks kenyamanan fisik. Misalnya ada rencana pemberian kemoterapi karena efek sampingnya mual dan muntah. Tipe kenyamanan yang is apa? Keluhan mual muntah belum dirasakan ya. Jadi transcendent kebutuhan bantuan untuk mengantisipasi efek samping dari kemoterapi mual dan muntah.
dan selanjutnya. Nanti silahkan bisa dibaca lebih lengkap. Psikospiritual, misalnya seperti apa? Hasil pemeriksaan LCS, liquid cerebrospinal, tanggal tersebut menunjukkan ditemukannya sel blast pada LCS, kemudian IT itu intratekal ya, kemoterapi intratekal diprogramkan 2 kali per minggu. Nah, di sini yang is-nya seperti apa, itu keluarga mengatakan cemas ya, psikospiritual hubungannya sama tadi, cemas misalnya, kemudian ini membutuhkan bantuan untuk mengurangi atau mengontrol rasa cemas. Di lingkungannya, misalnya ruang rawat inap panas, suhunya panas atau AC-nya mati, kemudian ada bau tidak enak, bau keringat karena isinya satu ruangan berlima, satu ruangan berisi berenam dan masing-masing penunggu 1 orang. Oke, dalam kondisi seperti ini maka muncul isnya itu pasien merasa panas, bau, pengap dan tidak nyaman dengan kondisi kamar. Dia membutuhkan bantuan modifikasi ruang rawat agar lebih nyaman. Di sosiokulturalnya seperti apa? Di sosiokulturalnya hubungan pasien dengan keluarga baik, kemudian tidak ada nilai budaya yang bertentangan dengan penyakit dan pengobatan. Sehingga di sini di isnya itu bisa kita identifikasi pasien merasa nyaman sama dirawat ditunggui oleh ayah dan ibu sehingga tidak membutuhkan bantuan dalam mendapatkan dukungan sosial dan budaya. Nah, dari beberapa hal tersebut tadi di bagian fisik ada beberapa, kemudian di psikospiritual ada 1, di lingkungan ada 1, maka kita bisa susun diagnosis keperawatannya. Mohon maaf, ini diagnosis keperawatannya masih menggunakan nada yang lama, tapi intinya cara penggunaan seperti itu nanti bisa sesuaikan dengan diagnosis keperawatan yang terbaru. Di aspek fisik kita mengidentifikasi ditemukan diagnosis nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis atau proses malignasi. Ya, ini mungkin sekarang lebih tepatnya nyeri kronik ya, karena dulu batasan nanda itu untuk nyeri akut itu kurang dari 6 bulan. Kalau sekarang di nanda yang terbaru itu nyeri kronik, karena nyeri akut batasannya hanya kurang dari 3 bulan, seperti itu. Kemudian mual berhubungan dengan gangguan biokimia, obat kemoterapi, ini ada resiko infeksi, ada resiko cedera juga ya. Kemudian di bagian fisik tadi masih ada resiko ketidakseimbangan elektrolit, kemudian resiko ketidakseimbangan volume cairan. Di bagian psikospiritual ada ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan. Di bagian lingkungan, gangguan rasa nyaman lingkungan berhubungan dengan stimulus lingkungan, Ini nanti disesuaikan dengan nanda yang terbaru. Beberapa mungkin tidak berubah, tapi beberapa misalnya ini ansietas, cemas gitu, bahasanya sama saja sebenarnya. Tapi kita pakai definisi yang terbaru yang 2018-2020. Di sosiokultural tidak ditemukan karena pasien tidak merasa ada masalah ya. Kemudian di rencana keperawatan, seperti saya sampaikan tadi, rencana keperawatan untuk diagnosis 1 misalnya. Nah, ini tujuan kriterianya belum menggunakan NOC. Nanti kalau kita mengintegrasikan dengan NOC, itu maka di sini kita tuliskan kalau nyeri akut atau nyeri kronis, di tujuan dan kriteria hasilnya itu kita ambil labelnya NOC. Misalnya apa? Tingkat kenyamanan. Tingkat kenyamanan itu berapa kali berapa jam sesuai dengan kondisi pasien, maka pasien akan tercapai hal-hal seperti apa. Nah, itu nanti di NOC, di labelnya itu masing-masing ada kriteria hasil, kita pilih sesuai dengan kondisi pasien. Kita bisa juga menggunakan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dilihat lagi di buku NOC. Buku NOC nanti sesuaikan dengan kondisi pasien. Kondisi awalnya seperti apa, yang ingin kita capai seperti apa. Gitu. Kemudian di standar intervensi tadi saya sampaikan bahwa kalau kita menggunakan nursing intervention classification, maka di sini harus kita tuliskan judul dari NIC tersebut. Judul dari NIC tersebut, misalnya kalau tadi nyeri, tingkat kenyamanan, di sini berarti dia manajemen nyeri misalnya. Di manajemen nyeri. Nah, di manajemen nyeri ini ada banyak aktivitas di NIC tersebut, kita akan membagi menjadi 3, yaitu standar comfort, kemudian coaching, dan satu lagi tadi apa? Comfort for the soul. Oke. Kalau di standar comfort, misalnya untuk manajemen nyeri itu bisa kita ambil dari beberapa intervensi di NIC manajemen nyeri tersebut, misalnya kaji nyeri, ya, kaji tingkat kenyamanan, kemudian penggunaan obat-obat analgetik, dan bisa
pemantauan dari efek analgetik tersebut. Itu di manajemen nyeri ini insya Allah ada ya. Kemudian di coaching tadi apa? Coaching intinya adalah hal-hal yang terkait dengan dorongan ya, dorongan atau support dan sebagainya. Nah ini di sini diantaranya yang coaching bisa diambil itu dari nick label yang berbeda atau dari nick label yang sama bisa kita pilih kalau memang ada yang bagian coaching. Saya memberikan penjelasan tentang prosedur perawatan atau pengobatan pasien selama sakit. Kemudian bisa mendengarkan keluhan pasien, memberikan dukungan emosional ya, mengidentifikasinya dan menemukan cara positif untuk mengontrol nyeri, motivasi keluarga. Kalau di Comfort Food for the Soul misalnya apa? Ajarkan teknik relaksasi nafas dalam, ini lebih ke non-farmakologi ya, hal yang menyenangkan jiwa, teknik distraksi seperti permainan video game, memeluk saat tindakan intratekal. Intratekal itu seperti kita melakukan lumbal fungsi seperti itu ya. Di LCS-nya, liquid cerebrospinalnya itu kita suntikkan, kita masukkan obat di sana, itu namanya intratekal. Karena itu sangat nyeri, maka boleh diberikan teknik distraksi ya, boleh dipeluk juga pasiennya selama tindakan. Kemudian memberikan tempat tidur yang nyaman, minimaliskan stimulus, dan memberikan suhu kamar yang nyaman. Misalnya seperti itu untuk Comfort Food for the Soul. Dan yang lain-lainnya, nanti untuk intervensi yang lainnya, silahkan bisa dibaca kembali. Ya, ini seperti ini rencana intervensinya. Kemudian ini masih rencana intervensi ya, kemudian implementasi sama, yaitu ini ada tanggal kapan dilakukan, jam berapa ya, kemudian apa saja yang dilakukan, seperti itu. Nah yang dievaluasi nanti kita bisa menggunakannya untuk di swab. Ya, implementasi yang dilakukan kemudian ada swab ya. Nah di swab itu nanti misalnya kita pakai visual analog scale. Kemudian nanti kita lihat hasil akhirnya seperti apa, sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Comfort Theory bahwa untuk evaluasi itu kita bisa menggunakan beberapa instrumen. Nah, beberapa instrumen itu karena evaluasi nanti untuk triple N itu dihubungkan dengan kriteria hasil, maka beberapa skala evaluasi dari Comfort Theory tersebut bisa kita masukkan dalam kriteria hasil di NOC. Seperti itu. Ya kira-kira itu yang penting dari Comfort Polkaba ini. Kalau yang lain-lainnya seperti pengantar, kemudian siapa itu Polkaba, teorinya seperti apa ya, kemudian konsep paradigma seperti apa, itu bisa dibaca di PPT. Yang penting tadi untuk aplikasinya seperti itu. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan nanti kita akan tanya jawab lewat Elisa, silahkan. Atau bisa kita fasilitasi dengan media yang lain seperti Zoom atau Webex. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.